Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muda Mudi Channel. How was your day, sahabat Mudi? Mereka cuma anak-anak, masa depannya juga masih panjang. Sering gak sih sahabat Mudi mendengar pernyataan tersebut ketika muncul sebuah kasus kejahatan dengan anak-anak sebagai pelakunya? Tindak kriminalnya emang gak bisa dibenarkan, apalagi kalau kejahatannya sampai merenggut nyawa orang. Namun, status pelaku yang masih di bawah umur kerap kali menimbulkan dilema tersendiri. Pelaku akan dihukum berat, tapi kok mereka masih di bawah umur ya? Kalau nggak dihukum, lantas siapa yang bakal bertanggung jawab? Lalu, bagaimana dengan nasib korban? Rasanya tuh emang serba salah dan susah. Apalagi menghukum para pelaku kejahatan anak-anak kerap kali terganjal perlindungan hukum yang kuat. Seperti kita ketahui, anak-anak masih termasuk dalam kelompok di bawah umur yang dinilai belum dewasa untuk mengambil sebuah keputusan. Makanya, meski melakukan tindak kriminal sadis sekalipun, hukuman yang dijatuhkan biasanya tergolong ringan dan masih sebatas mendapatkan bimbingan. Terdengar gak adil kan? Nah, muncul sebuah pertanyaan besar nih. Ketika anak-anak menjadi pelaku kejahatan, bagaimanakah hukum yang harus ditegakkan? Cerdik dan pandai menangkap fenomena tersebut, terutama isu kejahatan anak di Korea Selatan. Sebuah drama series Juvenile Justice menyuguhkan beragam kasus kriminal anak dan proses peradilan yang tepat. Lewat drama ini kita diajak untuk bersikap adil sejak dalam pikiran dan perbuatan bila menghadapi kejahatan anak, sehingga gak ada lagi pelaku yang percaya diri usai berbuat jahat di balik statusnya sebagai anak di bawah umur. Oke, sahabat Mudi, pada episode Muda Mudi kali ini aku akan coba kupas dan bahas beberapa gambaran nyata kasus kejahatan anak yang diangkat dalam sebuah film seri drama Korea, Juvenile Justice. Apa aja hukuman-hukuman yang pantas dijatuhkan? Sahabat Mudi penasaran? Makanya tetap stay tune di sini tentunya di Muda Mudi Channel, inspiring your romance and life. Membayangkan anak sebagai pelaku penculikan, pembunuhan, bahkan mutilasi tentu amat sangatlah sulit. Rasanya mustahil bila ini terjadi. Apalagi mengingat dunia anak-anak umumnya dipenuhi dengan kebaikan dan kepolosan. Namun kita gak bisa terus memungkiri bahwa ada beberapa anak-anak yang tumbuh menjadi pelaku kejahatan. Potret inilah yang ada dalam drama series Juvenile Justice di episode pertama dan kedua. Gambaran kisahnya diambil dari kejadian nyata
dengan identitas umur yang sengaja dibuat berbeda dari pelaku sesungguhnya. Sadar bahwa dirinya masih di bawah umur, seorang pelaku 16 tahun yakin bebas dari jeratan hukum meski telah membunuh bocah laki-laki berusia 8 tahun. Tersangka lain yang berinisial baik 13 tahun percaya diri sebab dia menggunakan gangguan mentalnya sebagai dalih. Keduanya memiliki faktor X tersebut yang bisa membuat mereka mendapatkan hukuman ringan, yaitu menjalani masa percobaan dan bimbingan. Pihak keluarga pelaku juga berusaha agar anaknya nggak mendapat hukuman penjara. Tapi sayangnya, bayangan indah pelaku harus hancur ketika hakim memvonis hukuman maksimal untuk remaja, yaitu 20 tahun. Dalam kasus dunia nyata, hukuman yang dijatuhkan lebih lama. Dari putusan hakim Sim Yun Sok dalam seri drama Korea Juvenile Justice tersebut, kita dapat belajar untuk lebih tegas agar anak-anak bisa sadar konsekuensi atas perbuatannya. Mentoleransi perilaku mereka dengan berlindung di balik status di bawah umur gak akan memberikan pembelajaran apapun. Selain itu, perspektif korban dan keluarga yang ditinggalkan disorot dengan baik dalam drama ini, sehingga kita bisa tahu bahwa korban adalah pihak yang paling dirugikan. Kasus selanjutnya di drama series Juvenile Justice, sebuah fenomena miris tentang bocornya soal UN beserta jawabannya. Kan tetapi sayangnya hal ini juga dianggap sangat sepele. Kasus yang digambarkan dalam Juvenile Justice ini, anak-anak yang masih menjadi siswa ikut terseret dalam kecurangan itu. Jika kejadiannya seperti ini, proses peradilan gak boleh berhenti pada keterlibatan anak semata. Pasalnya, kebocoran soal ujian seringkali didalangi oleh pihak-pihak yang punya kuasa dan akses untuk mengetahui berkas ujian serta kunci jawabannya. Anak-anak tentu bukan dalang sesungguhnya. Dalam episode drama Juvenile Justice tersebut, guru di sekolah dan guru bimbingan belajar yang menjadi otak kejahatan menerima ganjarannya. Sesuai dengan kasus aslinya, mereka harus bertanggung jawab atas kecurangan yang ternyata udah bertahun-tahun mereka lakukan. Pelaku akhirnya mendapatkan vonis penjara selama 3 tahun. Sahabat Mudi, ada satu hal menarik yang disuguhkan oleh drama series ini. Keterlibatan orang tua dalam kecurangan. Disadari atau enggak, orang tua tetap membayar calo kunci jawaban agar anak-anak mereka lolos ujian. Enggak peduli jika tindakan itu merugikan siswa lain yang seharusnya memiliki kesempatan lolos dengan jujur. Pada akhirnya kecurangan itu dilakukan demi gengsi orang tua. Duh, amat sangat memprihatinkan ya. Pernah gak sih sahabat Mudi mendengar kasus kekerasan seksual yang perlahan menghilang tanpa proses hukum yang jelas? Di tengah masyarakat yang masih sering menyalahkan korban, kasus semacam ini semakin sulit ditangani bila pelakunya seorang anak-anak.
seakan ada pemakluman atas tindakan kriminal yang telah dilakukan. Ujung-ujungnya kasus seperti ini justru berakhir dengan damai. Dalam drama series Juvenile Justice, ditunjukkan bahwa hukum tetap berlaku pada anak-anak dengan tindak kriminal yang berat. Apalagi kasusnya adalah kekerasan seksual. Sahabat Mudi, bayangin aja deh, bila di usia remaja sekitar 17 tahunan, mereka udah melakukan kekerasan seksual dan menjual rekamannya di situs ilegal. Lalu mereka dibiarkan bebas tanpa merasa bertanggung jawab atas perbuatannya. Hidup tanpa mengetahui dan menyadari kesalahannya, para pelaku anak-anak ini bisa melakukan kejahatan yang sama atau bahkan lebih buruk di masa depan. Sementara korban mengalami sebuah penderitaan seumur hidupnya. We need to show them how harsh the law can be. We have to teach them that when you hurt someone, you have to pay the consequence. Ucapan Hakim Sim Yun Sok dalam drama series Juvenile Justice tersebut ibarat sebuah tamparan keras. Sudah seharusnya hukum memang diterapkan seadil-adilnya, walaupun anak masih di bawah umur yang jadi pelakunya. Jangan sampai pelaku gak mendapatkan proses peradilan sama sekali hanya karena masih anak-anak. Menurut Hakim Sim, adanya hukum adalah membuat efek jera dan mencegah perilaku anak-anak menjadi pelaku yang baik di masa depan ketika mereka sudah tumbuh menjadi dewasa. Lalu apa yang terjadi jika pelaku dibiarkan begitu aja? Seperti kasus dalam Juvenile Justice yang terinspirasi dalam kejadian nyata, yaitu sebuah kematian anak laki-laki akibat kejatuhan batu bata dari lantai 13 di sebuah apartemen di Busan Jin. Pelaku yang masih di bawah umur berakhir di pengadilan anak dan mendapatkan sebuah bimbingan. Berselang beberapa tahun kemudian, pelaku anak ternyata masih melakukan ketindak kejahatan lainnya. Kali ini ia terlibat pemaksaan hubungan seksual bersama teman-teman sebayanya. Dari adegan yang nyaris bisa kita temui di dunia nyata ini, kita diajak untuk merenung banyak hal. Menganggap enteng kejahatan yang dilakukan anak hanya akan membuka peluang tindak kriminal selanjutnya. Inilah sebuah alasan mengapa kasus kejahatan anak tetap perlu untuk diadili, supaya anak bisa paham akan dampak atas tindakannya. Selain itu, orang tua tentunya berperan besar dalam proses pengasuhan anak, juga harus sadar akan pentingnya menumbuhkan anak dengan berjiwa manusia, sehingga gak menyakiti sesamanya. Oke sahabat Mudi, sekian episode Muda-Mudi kali ini. Semoga konten ini membawa banyak manfaat dan dapat membantumu untuk menjadi lebih baik. So enjoy the process dan selalu perbaiki dirimu agar menjadi lebih baik. Jadilah bijak dalam memanfaatkan waktu yang punya saat ini untuk melakukan hal-hal yang lebih berarti tentunya. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Muda-Mudi Channel. Komen, kritik, dan saran ditunggu ya di kolom komentar. Jangan lupa juga bagikan linknya ke teman-teman sahabat Mudi semuanya. Keep health, stay safe, and sampai jumpa di Muda-Mudi next episode. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you and bye.